tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Berdiri, tangan saling. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Lihat bangkunya 2 yang kosong. Ya, berarti gapnya sama siapa yang tidak hadir? Ya. Ya. Kenapa dia? Ya, tadi Deanya bilang ada upacara agama. Nah, untuk hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan. Ya, kegiatan yang Bapak akan laksanakan yaitu kegiatan aksi nyata. Pada modul 1.4, Bapak di sini akan membuat kegiatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang anak-anak anggap benar. Nah, adapun yang Bapak akan laksanakan yaitu di sini Bapak akan membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif di kelas 5. Ya, nah di sini Bapak akan melaksanakan apa yang anak-anak akan sepakati. Nah sekarang Bapak bertanya dulu, apa itu keyakinan kelas? Tahu nggak anak-anak? Apa itu keyakinan kelas dan budaya positif? Ya, ini keyakinan kelas adalah merupakan suatu positif yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Ya, seperti di kelas anak-anak ini nanti. Dan budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid sehingga murid menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang kita akan laksanakan pada hari ini. Nah, hari ini kita akan laksanakan ini. Nanti Bapak harapkan anak-anak untuk melakukan apa saja yang dianggap anak-anak itu keyakinan. Dan nanti kita akan sepakati. Ya, apa itu nanti kita akan sepakati. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui apa itu keyakinan kelas dan budaya positif. Nah, sekarang tujuan Bapak di sini untuk melakukan aksi nyata itu adalah membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif itu. Nah, diantaranya di sini anak-anak bisa menanamkan budaya positif itu yang akan menjadi dasar hidup bagi anak-anak. Ya, tidak lagi anak-anak harus dikasih tahu oleh orang lain, dimarahi. Ya, apa itu yang akan anak-anak lakukan? Ini dari diri anak-anak sekarang. Ya, menjadikan keyakinan kelas ini sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan membiasakan yang terpola sebagai wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di kelas 5 sehingga anak-anak dapat berpikir kritis. Ya, dan mengetahui nilai-nilai kebajikan universal dari keyakinan kelas ini. Ya, di sini apa yang anak-anak anggap ya sebagai budaya positif itu apa yang nanti anak-anak akan yakini. Ya, yakini diri sendiri. Setelah itu baru kita akan melakukan di sini proses keyakinan oleh guru bersama dengan murid-murid kelas melalui diskusi kelompok. Ya, nanti anak-anak membuat keyakinan dulu. Apa yang anak-anak yakin bagi diri anak-anak. Ya, misalnya contoh Bapak kasih tahu, tidak boleh datang terlambat. Itu yakin nggak anak-anak? Ya, yakin. Ya, itu contohnya. Dan sekarang tugas anak-anak adalah mencatat
apa yang menurut anak-anak yakin bagi diri anak-anak, silakan anak-anak catat, nanti anak-anak tempelkan di depan apa yang menurut anak-anak yakin. Nah, di sini anak-anak akan mencatat di kertas post-it ini. Setelah anak-anak membuat di kelompok ataupun diri anak-anak sendiri meyakini, nanti Bapak harapkan anak-anak menempel di papan kegiatan itu apa saja yang anak-anak anggap yakin. Ya, nah sekarang Bapak akan bagikan setiap kelompok, silahkan catat apa yang menurut anak-anak yakin. Yakini dari yang kita akan laksanakan kegiatan di kelas. Ya, nah sekarang Bapak bagikan dulu, silakan anak-anak mengisi. Ya, bagi-bagi kertasnya. Nah, di sini silakan bagi boleh dengan temannya. Ya, ini. Dah, ini lagi. Ya, nanti silakan berapa yang anak-anak yakini, silakan anak-anak buat. Ya, dua-dua ada Bapak kasih. Ya, Bobby, ya, silakan anak-anak tulis mana yang anak-anak anggap yang nanti anak-anak terapkan bagi diri anak-anak di kelas 5 ini, apa yang harus dilakukan. Misalnya contoh, Bapak kasih tahu contoh, kalau mau menjawab harus angkat tangan. Ya, seperti itu. Ya, sekarang silakan anak-anak buat. Ya, silakan buat apa yang anak-anak yakini. Ya, silakan apa yang menurut anak-anak yang harus dilakukan di kelas itu. Nanti kita sepakati mana saja. Silakan tulis menurut anak-anak keyakinan itu. Kalau mau bisa di kelompok itu bicarakan apa keyakinan-keyakinan yang kita akan laksanakan di kelas. Ya, silakan anak-anak untuk berkelompok melakukan kegiatan keyakinan ini. Kalau sudah anak-anak menyelesaikan, silakan anak-anak boleh menempelkan kertas pleno kertas gininya ini ke depan papan. Ya, kertas post-it-nya ini ke papan. Nanti kita baru akan membacakan apa saja keyakinan yang akan anak-anak lakukan di dalam kelas itu. Ya, sudah anak-anak? Sudah. Nah, sekarang coba kelompok Kalista, silakan dulu tempelkan hasil dari keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, silakan keyakinannya dibuat apa itu. Nah, sekarang siapa kelompoknya dia? Ini, di sini Koman. Balik itu. Ya, silakan. Lagi siapa? Kelompoknya Yuda. Silakan tuliskan. Di sini boleh. Ya, tempelkan apa keyakinan yang sudah diyakini tadi pada saat mengerjakan di kelompoknya. Ya, lagi siapa? Kelompok Jagung. Boleh. Ke depan. Tuliskan apa keyakinannya. Ya, di sini boleh, di sini. Ya, di sini boleh. Ya,
Nah, ini. Ya. Apa biarin. Nah, ini lagi siapa yang belum? Ya, silakan tempelkan keyakinannya. Nah, berarti sudah semua membuat keyakinannya ke depan? Sudah. Nah, di sini Bapak akan coba mengetahui apa saja keyakinan kelas yang sudah anak buat. Yang pertama adalah berbicara dengan sopan. Benar itu apa tidak? Benar. Kita harus berbicara dengan sopan kepada siapapun. Ya, yang kedua saling menghormati. Benar? Nah, kita harus saling menghormati. Dan yang ketiga menjaga kebersihan kelas. Boleh itu? Boleh. Nah, harus ya anak-anak, kita membersihkan kelas itu, kita harus melaksanakannya untuk kenyamanan anak-anak belajar. Yang ketiga, apa yang berikutnya? Tidak menyontek. Nah, ini tidak menyontek. Ini kemana dia? Boleh? Boleh. Ya harus. Ya, kita sepakati tidak menyontek. Nanti, ya anak-anak tidak boleh menyontek. Dan yang berikutnya tidak membuli. Tahu anak-anak membuli? Tahu. Ya, itu tidak boleh anak-anak lakukan. Ya, itu adalah perbuatan yang bisa membuat teman yang dibully itu sakit. Ya, mentalnya yang sakit. Nanti dibawa sampai ke depan, sampai dewasa. Itu tidak boleh anak-anak lakukan. Nah, mengajukan tangan pada saat bertanya. Ya, sudahkah kita sepakati hari ini? Mana saja yang kita akan sepakati? Tidak boleh datang terlambat. Kita sepakati? Ya, harus. Ya, tepat waktu itu sudah. Harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ya, datang ke sekolah. Dan permisi pada saat mau ke toilet. Itu ya sopan itu. Nah, itu berarti mana saja yang kita akan sepakati. Ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan. Nah, sekarang silakan anak-anak tuliskan dari yang Bapak bacakan tadi mana yang kita akan sepakati. Ya, sekarang silakan anak-anak tuliskan di kertas post-it-nya mana yang anak-anak akan sepakati. Ya, silakan tuliskan. Ya, banyak itu. Ya, silakan anak-anak tuliskan mana saja yang kita akan sepakati. Nah, sekarang bersama yang kita akan sepakati anak-anak kelas 5-nya. Ya, tadi apa saja yang kita sepakati? Ya, dari beberapa kesepakatan anak-anak tulis itu, mana saja yang kita sekarang sepakati bersama? Ya, tadi kan itu kesepakatan dari diri anak-anak sendiri. Sekarang kita kesepakati di kelas 5 ini. Mana saja yang anak-anak sepakati? Ya, tadi kan sudah ada anak-anak menuliskan kesepakatan di depan itu. Nah, sekarang menurut anak-anak, kita itu yang mana anak-anak sepakati? Ya, silakan tuliskan di kertas post-it-nya. Mana saja yang anak-anak sepakati bersama. Tadi sudah paham tentang mana yang anak-anak lakukan? Ya, itu kan sudah tadi Bapak bacakan mana saja keyakinan kelas yang tadi anak-anak tulis dan mana saja yang telah kita sepakati. Sekarang silakan anak-anak menulisnya kembali, nanti baru kita akan bersama-sama melakukan kesepakatan.
Ya, setelah anak-anak mensepakati, sekarang silakan anak-anak tuliskan ke depan. Apa yang kita sepakati bersama? Ya, lagi, siapa yang mau? Silakan tempelkan berapa bentuk keyakinan yang kita akan sepakati. Ya, silakan tuliskan, tempelkan hasil dari tulisan anak-anak di kertas post-it. Ya. Ya, berarti sudah. Nah, dari beberapa bentuk keyakinan kelas yang telah anak-anak sepakati sebagai budaya positif itu yang akan diterapkan anak-anak di kelas 5 ini. Di antaranya yaitu tidak menyontek. 1, 2, tidak datang terlambat. Ya, kita mengajukan tangan pada saat bertanya. Sebelum berbicara itu harus mengangkat tangan. Itu tidak boleh membuli. Itu sepakat. Ya, kita yakini itu tidak boleh. Dan kita harus berbicara sopan. Ya, anak-anak, itu yang kita sepakati. Ada lagi yang mau anak-anak tambahkan? Apa lagi? Ya. Ya, bagus. Ya, nanti kita tuliskan di sini tidak boleh bercanda di kelas. Ya, tidak bercanda di kelas. Ya, itu. Nah, ada berarti berapa kesepakatannya? 6. Ya, itu yang kita akan jalankan nanti di kelas 5 ini. Ya, anak-anak. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan. Nah, menurut anak-anak, apa yang telah anak-anak buat ini, apakah nanti anak-anak siap menjalankannya? Nah, harus siap. Nanti kalau tidak melakukan yang telah kita sepakati, anak-anak harus bagaimana? Memperbaiki. Ya, anak-anak harus memperbaiki diri anak-anak. Ya, gitu. Bapak tidak akan memberikan anak-anak hukuman, tapi yang Bapak inginkan anak-anak mencari solusi untuk memperbaiki diri yang telah anak-anak lakukan kalau memang salah itu. Ya, nah ini dulu kesepakatan kita sudah sepakati. Ya, nah sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran yang kita sudah terjadwal. Ya, nah sekarang silakan anak-anak istirahat dulu. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru. Di sini dia akan mengadakan pengimasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, di sini yang sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung. Nah, yang pertama di sini kita akan mengetahui apa itu budaya positif. Ya, budaya positif itu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, nah penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini kita harapkan anak-anak itu seperti yang kita harapkan di SD 1 ini. Nah, adapun perubahan paradigma di sini untuk membangun budaya positif
aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Nah, ini merupakan perubahan paradigma bagi kita semua. Ya, hasilnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Bapak Ibu di sini berarti adalah sebagai pengontrol dari anak-anak didik kita agar mereka itu mampu menjadi anak yang sesuai harapan kita semua. Nah, dalam hal ini kontrol guru itu dalam menghadapi murid. Nah, Bapak Ibu guru misalnya di sini memiliki sesuatu hal yang paling berharga. Nah, di sini Bapak Ibu guru dengan teman di sebelah misalnya, Bapak Ibu guru memiliki sesuatu yang berharga kemudian ditaruh di kepalan tangan. Nah, sekarang misalnya Bapak sebagai A dan Ibu di sebelahnya sebagai B. Nah, sekarang kita di sini bagaimana kemampuan Bapak Ibu guru yang lain untuk membuka tangan Bapak Ibu. Apakah mereka mampu membuka atau tidak di sini? Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Anda atau B membuka telapak tangan Anda? Mengapa alasan? Dan atau B membuka kepalan tangan Anda? Coba Bapak Ibu pikirkan, misalnya di sini Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Nah, kemudian ada teman Bapak Ibu guru di sini mau membuka hal yang ada di kepala tangan Bapak Ibu itu. Apakah Bapak Ibu itu akan membuka atau tidak? Nah, dalam apakah atau B di sini kepalan tangannya, mengapa alasan Bapak Ibu guru menutup kepalan tangan seperti itu? Nanti mungkin kita akan berpendapat di sini. Yang harapkan pendapat dari Bapak Ibu guru. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka? Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntut semua kodrat yang ada pada anak, ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Di sini lakunya yang kita perbaiki, bukan dasar yang ada pada diri anak-anak itu. Ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dia sudah memiliki anak itu memiliki kodrat. Dasarnya itu kita tidak bisa mengontrol, hanya lakunya saja Bapak Ibu guru bisa mengontrol di sini. Nah, seperti tadi kita sendiri yang mengontrol atas kepala tangan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin karena sangat berharga yang ada di kepala tangan itu, mungkin walaupun Bapak Ibu guru dicaci, dimaki ataupun dibujuk, mungkin tidak akan membuka kepala tangan itu. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, di sini ilusi kontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kesalahan kita dalam mendidik dari dulu. Sebenarnya kita tidak boleh mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sebenarnya kalau kita dari dulu seperti ilusi yang ada di sini. Ini kurang tepat. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita di sini
bisa menyesuaikan paradigma respon atau teori kontrol. Nah, stimulus ini yang bacakan tadi. Nah, untuk teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya Bapak Ibu guru menghadapi masalah dengan anak-anak, kita harus mau mencari dulu memahami karakter anak itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa membuka kepalan tangan. Ya, tidak mungkin orang lain yang bisa mengontrol kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, di sini berikutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang dan menang. Ini kalau kita dalam teori kontrol. Nah, di sini apa makna disiplin? Nah, Bapak Ibu pasti sudah tahu kalau disiplin itu kita yang akan menjalankan tanpa ada kontrol orang lain. Nah, di sini apakah makna disiplin itu? Di sini disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sanskrit dan Plato. Ini di luar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun di sini dalam budaya kita itu makna kita disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti Bapak mengajar anak-anak kita, pasti ingin anak-anak itu patuh kepada kita. Nah, di sini disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau bagaimana kita mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan pemerintah sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, makanya di sini yang harapkan nanti kita mampu menjaga disiplin tanpa ada orang lain yang memerintah. Ya, ini termasuk kemauan Bapak Ibu sendiri. Kalau memang disiplin itu ada orang lain memerintah, nanti kita sekarang menjalani, mungkin minggu yang akan datang atau besoknya saja anak-anak itu akan kembali membuat sesuatu yang tidak disiplin. Nah, di sini maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kita sudah menerapkan kepada anak-anak. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini merupakan yang kita inginkan yang ada pada setiap anak nanti ke depannya. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan itu atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Di sini mungkin Bapak Ibu memberikan arahan kepada anak-anak. Mungkin seperti yang bilang tadi, anak-anak akan menerima pada saat itu saja. Tetapi untuk besoknya mungkin anak-anak itu akan berulang lagi. Nah, yang kedua di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya Bapak Ibu
dalam mengajar itu memberikan reward atau memberikan sebuah hadiah. Nah, di sini anak itu akan selalu ingin mendapatkan reward itu apabila dia akan melakukan sesuatu. Nah, di sini mungkin yang muncul yaitu motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan untuk Bapak Ibu guru semua yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal dari diri, dari hati Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan itu. Tujuan disiplin positif itu yang terakhir ini adalah dari diri kita sendiri, dari internal. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Ya, realitis kebutuhan kita berbeda-beda. Bapak Ibu mungkin kebutuhannya berbeda dengan teman yang ada di sekolah kita. Ya, kebutuhan itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Di sini kebutuhan cinta, kasih, dan ingin diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, di sini akan kita bisa menyesuaikan apa saja kebutuhan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, di sini yang memiliki sebuah kasus yaitu Ibu Ani. Ibu Ani merupakan guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya. Nah, di sini Agus, yaitu kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, di sini jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, di sini kita sebagai guru harus, yang pertama kita harus mencari superpower atau apa kebutuhan si Agus ini. Nah, dalam konteks ini penerapan disiplin positif, yaitu Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan agar melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, Bapak Ibu di sini harus mencari tahu dulu apa saja kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Agus ini, sehingga dia meminta makanan temannya dengan paksa. Nah, di sini yang bisa kita analisis yaitu apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau makanan, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Karena mungkin dia akan lapar, di sini dia ingin merebut makan temannya karena dia ingin untuk hidup. Dia tidak mati, tidak kelaparan. Nah, yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang, temannya jadi memperhatikan dia. Nah, di sini si Agus ini kebutuhannya adalah ingin cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Dan yang berikutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, mungkin kebutuhan Agus di sini adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya, karena mungkin dia merasa ingin hebat, ingin diakui oleh teman-temannya. Nah, yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin harus pertama mencari tahu dulu
apa kebutuhan si Agus ini, sehingga dia mencari meminta makanan dari temannya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, menurut Bapak Ibu guru, tindakan yang mana kita harus gunakan dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru di sekolah? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru itu, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini coba Bapak Ibu pikirkan mana yang menurut Bapak Ibu guru yang terbaik buat anak-anak kita. Ya, di sini yang paling kita harapkan. Nah, kalau di sini menurut yang kita sebagai manajer. Ya, manajer itu di sini dalam posisi kontrol itu di sini sudah dijelaskan, yaitu guru berbuat, penghukum itu menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu berarti sudah menghukum. Dan pembuat merasa bersalah. Di sini mungkin Bapak Ibu guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan hal ini. Ibu kecewa melihat tindakan kamu seperti ini. Itu di sini mungkin ibu guru atau bapak guru membuat anak itu merasa bersalah. Nah, mungkin sebagai teman di sini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Mungkin ada seperti misalnya kita dianggap sebagai teman oleh anak-anak itu, mungkin dia akan tidak terlalu menghiraukan kita, karena mungkin itu Pak gurunya kita sudah anggap seperti teman. Mungkin anak-anak itu akan menjadi manja pada kita. Nah, di sini ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, di sini inilah bentuk merasa sebagai teman. Dan yang berikutnya adalah sebagai pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, dan di sini menyesuaikan diri bila diawasi. Anak-anak itu mungkin kebanyakan sekarang ini anak-anak itu merasa diawasi sehingga dia menurun. Kalau kita pada saat mengawasi, mungkin kalau tidak kita ada di dalam kelas itu, mungkin dia akan merasa lagi ingin berulang seperti itu. Nah, di sini yang terakhir tugas kita sebagai guru, yaitu dalam posisi kontrol itu sebagai manajer. Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, dan murid-murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Nah, disinilah yang harapkan nanti guru, bapak ibu guru itu sebagai manajer. Di sini yang terakhir tugas kita itu sebagai manajer. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini mungkin merasa sebagai menghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Mungkin di sini pertanyaan ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mungkin dia sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai pemantau juga. Nah, dan yang terakhir di sini baru kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, untuk siapa yang mengatakan di sini pembuat orang merasa bersalah, yang pertama itu penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Mungkin sebagai teman itu, ayolah lakukan demi ibu atau bapak.
Di sini pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dan sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dan penghukum itu mungkin ini kalimat yang mungkin dikatakan, yaitu kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini dia akan coba tayangkan praktek segitiga restitusi sebagai manajer. Nah, di sini segitiga restitusi itu yang sudah melaksanakannya pada anak-anak kelas 5, karena di sini dia melakukan kesalahan. Ya, sekarang dia akan menunjukkan video tentang segitiga restitusi, yaitu kita sebagai manajer. Nah, sekarang coba Bapak Ibu perhatikan bagaimana kita itu sebagai manajer untuk menghadapi anak yang bermasalah. Nah, di sini ada kasus 1, yaitu anak yang sedang melakukan dalam pembelajaran pada saat ulangan mencontek. Sapira tadi dapat menunjukkan ketika ulangan sedang berlangsung, Sapira mencontek membuka bukunya. Mengapa Sapira mencontek ketika saat ulangan? Nah, Sapira pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut. Apakah tadi malam Sapira tidak belajar? Menonton tayangan televisi. Nah, menonton televisi itu boleh saja. Nah, karena kita juga membutuhkan hiburan, tapi harus diingat juga bahwa kita juga harus belajar. Ya, setiap hari itu kita harus belajar, meskipun tidak ada ulangan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Apakah Sapira tahu nilai yang tidak sesuai jika mencontek ketika ulangan tersebut? Nah, apakah Sapira meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat di kelas sebelumnya? Jika Sapira meyakini keyakinan kelas namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankannya? Keyakinan kelas pertama nilai kejujuran. Oke, Sapira. Nah, menurut Anda, dalam melakukan hal yang kita senangi, dapat berbagusnya. Nah, kita juga berusaha mengelola waktu, ya, tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Sapira? Baiklah. Nah, Sapira, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas kita tersebut. Nah, meskipun Sapira melakukan sesuatu hal yang disukai, nah, Bapak harap Sapira dapat memanfaatkan waktu, ya, dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Jangan mengulangi perbuatan tersebut. Nah, sekarang Bapak silakan Sapira kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman. Ya, juga nanti jangan ulangi kesalahan tersebut. Ya, silakan. Saya melakukan kesalahan
dengan kelas 1, yaitu mencolek saat ulangan. Pak Guru tidak menghukum atau memarahi saya. Pak Guru menanyakan kepada saya alasan mengapa saya mencolek saat ulangan. Saya menjelaskan alasan mengapa saya mencolek saat ulangan. Pak Guru tidak marah mendengar alasan saya. Pak Guru meminta saya menemukan solusi dari masalah tersebut. Dengan bimbingan Pak Guru, saya mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Yang Pak Guru lakukan adalah memperkuat keyakinan keras di masa depan saya dan mengingatkan saya agar tidak mengulanginya kembali. Ya, itu merupakan kasus pertama kita sebagai manajer. Kita harus mampu memvalidasi tindakan. Nah, ini untuk kasus kedua. Ya, Kalista, silakan dulu. Selamat pagi, Kalista. Nah, Kalista, tadi Bapak perhatikan, Kalista waktu pelajaran matematika di kelas, Kalista tidur di dalam kelas ya. Ya, setiap orang kalau merasa ngantuk pasti juga akan tertidur. Semua orang pasti melakukan hal yang sama. Dan seperti yang Kalista lakukan, dan tidak hanya Kalista. Nah, di sini ini merupakan validasi tindakan untuk mengetahui dulu permasalahan anak tersebut. Nah, nanti kita cari solusi untuk membantu Kalista menyelesaikan masalah Kalista ini. Nah, pasti Kalista memiliki alasan mengapa Kalista tertidur di kelas waktu Pak Guru menjelaskan materi pembelajaran. Nah, apakah Kalista masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita waktu kita sepakati bersama-sama itu? Ya, bisa mengingat dan menunjukkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Kalau dari sini kita menjalankan keyakinan kelas kepada anak. Ya. Ya. Nah, apakah video kelas waktu guru menerapkan merupakan sikap satu dan mengatur yang baik? Tidak. Nah, tapi Kalista pasti sudah mendapatkan rasa senang karena bisa tidur tadi ya. Nah, tapi di waktu jam pelajaran tidak baik. Selanjutnya, langkah apa yang akan Kalista lakukan agar tidak tidur lagi di saat ada pembelajaran? Ya. Nah, kamu pasti ingin menjadi orang yang sukses kan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas. Ya, yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan mengulang lagi perbuatan seperti yang Kalista lakukan tadi. Ya, sama-sama. Nah, sekarang Kalista silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman lagi. Jangan mengulangi hal seperti tadi lagi ya. Ya, silakan ke kelas. Dari sini tanggapan siswa pada saat setelah kita melakukan menjalankan segitiga restitusi. Atau dimarahi oleh Pak Gunawan. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru, dan diminta untuk mencari solusi dari kesalahan saya ini. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Gunawan, sehingga saya mendapatkan solusi yang harus saya lakukan. Dan semua yang dilakukan Pak Gunawan ini adalah demi masa depan saya.
Ya, di sini merupakan video tentang segitiga restitusi. Ya, di sini guru sebagai manajer. Nah, untuk itu kita sekarang akan mempelajari budaya positif. Ya, budaya positif itu dari lingkungan, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu pasti kemarin sudah melaksanakan keyakinan kelas pada saat awal tahun pembelajaran. Nah, di sini keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nah, di sini menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, yaitu dari dalam dirinya sendiri anak itu. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena di sini keyakinan itu kita memberikan anak itu dari pemahaman dari dalam dirinya, bukan dari luar. Nah, di sini kita akan menentukan pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin sudah menjalankannya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak. Nah, di sini semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, seperti yang kita sudah lakukan pada saat awal tahun pembelajaran. Nah, di sini dalam keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu guru bisa lagi untuk merevisi keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh warga sekolah. Nah, yang terakhir yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang mungkin seperti yang bilang tadi itu, mungkin karena dari waktu itu sudah tidak optimal, kita mungkin menambahkan keyakinan kelas kepada anak-anak. Nah, di sini perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Di sini untuk keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Di sini peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di sini dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dan yang peraturan berikutnya adalah dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain dalam keyakinan, kebajikan yang dilakukan. Dan berikutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sini bentuk keyakinannya adalah tentang kesehatan, pergantian atau penunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran, dan gunakan masker untuk demi kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga untuk demi keselamatan dan keamanan. Nah, di sini mungkin seperti gambar di sini kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di sini komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah melaksanakannya. Nanti, nah seperti yang bilang tadi, tunjukkan video itu merupakan segitiga restitusi. Nah, di sini dalam proses segitiga restitusi ini, Bapak Ibu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang melalui atau di sini
Bapak Ibu guru melalui restitusi guru dapat. Nah, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dan yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, di sini segitiga restitusi itu yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kita menanyakan apa yang dilakukan anak-anak itu, kita memberikan mungkin itu adalah perbuatan yang kurang baik seperti Niko. Nanti kita menstabilkan dulu identitas anak itu. Setelah itu baru kita akan melaksanakan validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan mungkin apa salahnya pada saat belajar itu menyontek atau tidur. Kita tanyakan apakah dia salah atau benar pada saat melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita sekarang menuju keyakinan kelas yang sudah dibuat anak-anak tersebut. Nah, di sini sudah ada kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu contoh pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa berikan kepada anak pada saat menemukan sebuah kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut. Nah, di sini adapun tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini di dalam menstabilkan identitas ini Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anak itu, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu juga tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini merupakan tahapan menstabilkan identitas. Nah, tahapan yang kedua adalah menanyakan tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini dalam tindakan validasi ini Bapak Ibu guru bisa mengajukan pertanyaan kepada anak. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan menggunakan pertanyaan ini dengan kasus yang ada pada diri anak. Nanti mana misalnya dia mungkin melaksanakan pada saat jam pembelajaran itu dia mungkin tertidur. Kamu pasti mempunyai alasan melakukan hal itu. Misalnya dia tidur. Nah, inilah pertanyaan yang kita akan ajukan kepada anak-anak didik kita untuk tahap validasi ini. Nah, untuk tahap ketiga dalam restitusi segitiga ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini untuk memberikan pertanyaan kepada anak-anak, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Sesuaikan dengan kasus yang akan muncul misalnya di sini. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati dalam kesepakatan kelas itu. Dan yang berikutnya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini untuk tahapan menanyakan keyakinan kepada anak setelah kita melakukan tahap validasi. Nah, di sini refleksi. Perasaan saat ini Bapak Ibu guru, bagaimana perasaannya? Mungkin
pada saat kita belajar itu perasaan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti materi pengimasan diseminasi pada hari ini. Bapak Ibu jadi paham bahwa apa target saya selanjutnya adalah apa. Itu nanti Bapak Ibu bisa mencatatnya di sebuah refleksi, atau Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik secara langsung. Nah, yang pertama itu perasaan saat ini adalah apa? Kita bisa merefleksikan dari pemahaman yang Tiang berikan tadi. Coba Pak Robi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi untuk kegiatan refleksi kali ini setelah saya menyimak beberapa pembahasan atau bahan yang Bapak bawakan tadi. Jadi untuk dalam hal ini perasaan saya jadi lebih semangat dan tenang karena saya tadi tertarik dalam penyelesaian sebuah kasus yang berkaitan dengan segitiga restitusi tadi. Ya. Jadi setelah mengikuti materi ini, saya jadi paham bahwa kita sebagai guru itu tidak perlu menjudge atau menghukum anak jika melakukan suatu kesalahan. Jadi mungkin lebih tepatnya guru itu memang sebagai manajer, jadi kita bisa menuntaskan atau menyelesaikan masalah anak tanpa harus menghukum mereka seperti itu. Jadi untuk target ke depan mungkin saya akan berusaha juga dengan bapak guru yang lain untuk menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Robi. Mungkin refleksi hari ini sungguh sangat luar biasa. Ya, karena hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan mungkin pengalaman baru. Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengarkan apa itu segitiga restitusi. Nah, Tiang juga baru mempelajari materi baru ini sejak di modul 1.4 ini, yaitu sebenarnya kita itu tidak boleh memberikan hukuman ataupun memberikan harapan kepada anak bahwa kita itu adalah teman mereka. Ya, kita tidak boleh juga memberikan pengawasan saja kepada anak itu. Yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Itu yang harapkan nanti kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk melaksanakan kegiatan yang positif bagi peserta didik. Nah, untuk hari ini yang ucapkan terima kasih, dan mungkin nanti kita akan lagi melaksanakan kegiatan seperti ini di modul yang dapatkan berikutnya. Yang ucapkan terima kasih. Untuk hari ini kita bisa melakukan acara kelas. Baik, terima kasih.